out the door and try to kiss, can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diska dengan NIM 2311079, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2C. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Studi Hadis dengan dosen pengampu Ibu Umi Habibah. Baiklah, saya akan menceritakan kisah tentang riwayat perjalanan hidup Abdullah bin Abbas. Biografi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lahir pada saat Bani Hashim mengalami pemboikotan di Mekah, yaitu antara tahun ke-7 sampai ke-10 kenabian. Ia lahir dengan nama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ia tumbuh di keluarga yang terhormat di masyarakat Quraisy. Abdu Manaf adalah pemimpin Quraisy yang sangat disegani, begitu pula Hashim dan Abdul Muthalib, sebagaimana kakek dan buyutnya. Saat ia kecil, ayahnya Abbas juga mendapat kehormatan sebagai penjaga Ka'bah yang bertugas melayani tamu-tamu yang datang untuk melaksanakan haji, yang biasa disebut dengan Sikoyat al-Hajj. Ayahnya Abbas menjadi wajah dari Bani Hashim, terutama wafatnya Abu Thalib, sehingga kepemimpinan Bani Hashim dan pengasuhan Rasulullah SAW menjadi tanggung jawab Abbas. Meskipun hal tersebut tidak ditampakkan dengan terang-terangan, karena itu pula Abbas meskipun saat itu belum menyatakan keislamannya, ikut pula menghadiri Baiat Aqobah. Hal itu tidak lain adalah untuk mengamankan dan mendukung Rasulullah SAW. Lebih dari itu, saat Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah, pamannya Abbas juga menjadi mata-mata Rasulullah SAW di Mekah, meskipun ia ikut terlibat dalam perang Badar. Namun hal itu hanyalah untuk menjaga hubungan baiknya dengan pimpinan masyarakat Quraisy, yaitu Abu 28 Sufyan. Sedangkan ibu dari Ibnu Abbas ialah Lubabah binti Al-Haritsah. Bibi beliau dari pihak ibu ialah ibu dari Khalid bin Walid. Sedangkan bibinya yang kedua dari pihak ibu menikah dengan Usama Abi Syadat. Lalu bibinya yang ketiga Maimunah, merupakan istri dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas tumbuh di dalam lingkungan yang mencintai Rasulullah SAW. Tentu saja hal tersebut karena beliau adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Ia telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi sebelum terjadinya Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, Ibnu Abbas selalu menemani Rasulullah SAW. Bahkan sedemikian seringnya beliau menemani Rasulullah SAW sampai-sampai ia melihat Jibril lebih dari satu kali. Rasulullah juga mendoakan Ibnu Abbas lebih dari 2 kali agar dikaruniahi kefakihan dan hikmah. Karena itulah Abdullah bin Abbas banyak mendengar langsung hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis secara umum. Beliau menempati urutan keempat setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Jabir bin Abdullah. Total terdapat sekitar 1660 hadis yang beliau riwayatkan. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat 75 hadis yang diriwayatkan dan terdapat 197 perawi yang diriwayatkan hadis dari beliau. Abdullah bin Abbas tidak hanya mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, ia juga belajar dari ulama-ulama yang ada di antara para sahabat untuk mengambil ilmu-ilmu agama yang belum ia dapatkan sebelumnya. Abdullah bin Abbas juga sangat terkenal karena sopan santunnya. Karena keistimewaannya dalam ilmu-ilmu keislaman, maka tidak aneh jika ia kemudian dijuluki dengan lautan ilmu atau al-bahr, tinta umat Islam atau hibru al-ummah, manusia rabbani atau rabbaniyu al-ummah, dan penerjemah Al-Quran atau turjumah Al-Quran.
Abdullah bin Abbas memiliki kesungguhan yang luar biasa dalam mencari informasi. Ia menyatakan bahwa untuk mendapatkan satu ilmu, ia akan mendatangi lebih dari 33 sahabat. Hal ini untuk mengambil semua pendapat sahabat yang bisa jadi berbeda. Meskipun semua ilmu tersebut mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Karena itu, para pakar dan ahli hadis menganggap Abdullah bin Abbas sebagai salah satu perawi yang terpercaya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas hijrah ke Mekah. Di sana ia mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya yang di Mekah. Abdullah bin Abbas juga memiliki peran yang penting dalam mendukung khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Muawiyah. Abdullah bin Abbas juga dikenal sebagai pendukung Daulah Bani Umayyah karena memang nasab mereka atau Bani Hashim bertemu dengan Bani Umayyah pada Abu Manaf. Ia juga bahkan menolak untuk mendukung Husain saat ia ingin keluar dari barisan untuk menentang Yazid bin Muawiyah dan bergabung bersama para pendukungnya di Irak. Beliau juga menentang kekhalifahan Abdullah bin Zubair dengan melakukan pemberontakan di Mekah dan Madinah. Hingga ia terpaksa hijrah di Mekah ke Taif. Di Taif, ia tetap mendukung Daulah Bani Umayyah. Ia juga melakukan surat menyurat dengan Khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, hingga akhirnya ia wafat di Torik pada tahun 68 Hijriah di usia sekitar 70 tahun. Dalam referensi sejarah disebutkan bahwa saat pemakamannya muncul seekor burung warna putih yang dikatakan itu adalah perwujudan ilmu Abdullah bin Abbas, dan terdengar surah ayat Al-Quran tanpa ada yang tahu siapa yang membacanya. Ayat yang dibacaan tersebut adalah Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 28-30. Baiklah, itulah kisah tentang riwayat perjalanan hidup dari Abdullah bin Abbas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.